يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ketika Nabi Allah Musa didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, kemudian Nabi Allah Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperpanjang umurnya guna menghadapi kehidupan dalam dakwahnya. Akhirnya permintaan Nabi Allah Musa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, berapa mau yang engkau panjangkan umurmu? Aku akan berikan semua itu apa yang engkau mau. Andaikan engkau menginginkan dipanjangkan umurnya layaknya bulu ekor kerbau, dihitung per bulu 1 tahun, akan aku berikan kepadamu panjang umur dengan hitungan bulu yang ada di hewan kerbau. Namun akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam pun bertanya, ya Allah, andaikan per 1 bulu engkau tahunkan, engkau perpanjang umurku 1 tahun, maka di akhir apakah aku akan tetap mati? Ya, seiring bulu yang aku berikan 1 bulu per tahun, jika sudah habis engkau akan mati. Kalau begitu ya Allah, maka cabutlah nyawa ini sekarang juga. Ini merupakan sebuah peringatan kepada kita. Sesungguhnya kehidupan manusia begitu sangat terbatas, sehingga apa yang kita lakukan di muka bumi ini seharusnya kita hitung penuh perhitungan. Lantaran godaan begitu sangat banyak, lantaran jumlah jin, iblis dan syaitan tidak ada yang pernah punah dibandingkan dengan manusia yang terbatas dengan umur. Inilah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji perpisahan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya jiwa-jiwa kalian, dan sesungguhnya harta-harta kalian adalah haram. Tidak boleh kita membunuh insan yang tidak berdosa. Tidak boleh kita mencuri harta yang bukan milik kita. Tidak boleh kita menghina kehormatan seseorang. Kahirmati yaumikum hadza, seperti keharaman pada hari ini, yaitu wukuf di Arafah ketika Rasulullah dalam keadaan berihram. Fi syahrikum hadza, seperti kesucian di bulan Dzulhijjah ini. Fi baladikum hadza, seperti kesucian di tanah suci yang kalian berada di dalamnya. Inilah sebuah ajaran terakhir sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sesungguhnya di antara muslim, al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sesungguhnya haram bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya untuk menumpahkan darah, untuk mengambil harta yang bukan haknya, dan untuk menghina kehormatan orang lain. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Bainama kunna fatahna Khaybara, ketika kami semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami membuka daerah yang disebut sebagai kota Khaybar. Walam naghnam dhahaban wala fiddatan, dan setelah perang Khaybar itu kami sama sekali tidak mendapati emas dan perak selaku rampasan perang. Wa innama ghanimnal baqara wal ibila wal hawaitha,
Akan tetapi yang kami dapatkan setelah perang kemenangan itu adalah hanyalah seekor unta, hewan-hewan, kebun, dan sama sekali kami tidak mendapatkan yang disebut sebagai emas dan perak. Thumma kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wadil qura. Di saat itu kemudian kami berangkat menuju sebuah tempat yang disebut sebagai lembah Qura. Wa ma'ahu abdun yuqalu lahu Mid'am. Dan di saat kami berhenti di sebuah tempat yang disebut sebagai Wadil Qura, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ajudannya yang bernama Mid'am. Falamma yahuttuhu wa rahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat pemberhentian itu, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemahnya. Fa idza sahmun a'irun asaba Mid'ama. Kami lihat ketika Rasulullah beranjak berangkat keluar dari kemahnya, ada sebuah panah masuk, dan kami tidak mengetahui siapa yang melempar panah itu, sehingga panah itu akhirnya menusuk kepala ajudan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mid'am. Terkaparlah Mid'am. Kami semua yang ketika melihat Mid'am dalam sakaratul maut pun mengucapkan, hani'an laka ya Mid'am bisyahadah. Sungguh apa yang engkau lakukan, apa yang diterpa olehmu, wafat dalam rentangan waktu peperangan Khaybar, ini adalah kematian yang disebut sebagian kematian syahid. Kemudian Rasulullah pun datang melihat, kalla, tidak, sesungguhnya Mid'am yang engkau lihat, sesungguhnya Mid'am yang engkau katakan mati syahid adalah tidak dalam keadaan mati syahid. Terperanjatlah para sahabat-sahabat semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sahabat-sahabatnya, inna syamlatal lati asabaha minal maghadim lam tusibhal maqasim la tashta'ilu alaihi nar. Kalian harus ketahui, sesungguhnya kesyahidan Mid'am terhalang lantaran karena perbuatan yang dia lakukan yang membuat dia adalah masuk neraka. Kemudian Rasulullah memberitahukan, sesungguhnya malaikat Jibril memberitahukan aku tanpa diketahui oleh siapapun, Mid'am secara tersembunyi-sembunyi mencuri asyamlata, sebuah kantung yang terbuat untuk kepentingan unta yang memiliki tali satu sama lainnya. La tashta'ilu alaihin nar. Sesungguhnya apa yang dicuri Mid'am atas harta rampasan perang yang menjadi milik umum dan belum dibagikan kepada yang berhak, nanti di akhirat akan Allah buktikan bahwasanya hasil curiannya itu akan keluar dari tangannya api neraka yang membara. Ketakutanlah para sahabat semuanya. Akhirnya bergegas salah seorang sahabat, ya Rasulullah, asyirakun au syirakaini finnar. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya asabani, aku mengambil sebuah tali atau dua tali tanpa seizinmu ya Rasulullah, dan itu aku ambil dari harta rampasan perang. Apakah aku masuk neraka akibat pencurian itu? Asyiraku aw syirakani minan nar. Sesungguhnya harta milik umum yang kalian curi, baik sedikit maupun banyak, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal buat api neraka. Inilah yang kemudian banyak di antara hadis-hadis itu mempertanyakanlah para sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walau kana yasiran, ya Rasulullah, apakah api neraka hasil curian itu berlaku bagi yang mencuri walaupun hanya sekedar sedikit? Naam, walau qadiban min araq. Ya, sesungguhnya api neraka akan diberikan kepadanya walaupun hanya dia mencuri satu tangkai daun yang tak berguna. Inilah peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang muslim mengedepankan rasa kejujuran. Albirru husnul khuluq, as-sidqu husnul khuluq. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kalian kepada pahala. As-sidqu ya'ti qailihi ilal bir.
sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan orang yang mengatakannya pahala yang begitu sangat besar. Wal birru yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya pahala akibat kejujuran itu akan mengantarkan yang mengatakannya menuju surga. Dan kebalikan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan pelakunya kepada sebuah kenistaan dan dosa yang sangat besar. Wal fujur yahdi ilan nar, dan ketidakjujuran yang mengakibatkan dosa akan mengantarkan yang mengatakannya menuju kepada api neraka. Pesan baginda Rasulullah yang begitu sangat terang benderang mengajarkan sesungguhnya tuntunan seorang muslim yang hanya terbatas umurnya dari 50 sampai 70 tahun. Jangan lagi kita penuhi dengan penuh kedustaan. Khairul quruni qarni, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya generasi yang terbaik adalah generasiku. Thumma yafshul kadhib, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yafshul kadhib. Engkau akan lihat kejujuran itu akan semakin lama semakin memudar dari satu generasi kepada generasi lainnya. Dan engkau akan lihat di akhir zaman nanti, ketika kejujuran itu menjadi sangat jarang, ketika kebohongan itu menjadi hal yang telah terbiasa, disitulah kembali seorang manusia akan mengalami kepunahan dari segi akhlak dan moral.